Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, per- Perkenalkan, nama saya Khairunisa Devitasari, NIM 151. Di sini saya bersama teman saya Ahmad Rizky Effendi akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kami buat. Kami membuat aplikasi referensi fashion untuk remaja perempuan dengan latar belakang fashion saat ini menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian. Benda-benda seperti baju dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Lebih dari itu juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi. Saat ini, fashion di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Seperti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Fashion ikut berkembang khususnya di kota Sidoarjo karena banyaknya outlet, mall, dan clothing yang dibangun di kota Sidoarjo. Banyaknya tren fashion yang bermunculan di berbagai media membuat para remaja putri berusaha untuk agar tidak ketinggalan mengenai model-model terbaru fashion saat ini. Adanya aktivitas tersebut membuat remaja putri mengarah pada sebuah kebiasaan yang lama-kelamaan akan menjadi hobi yang membuat mereka terus mengikutinya, sehingga menimbulkan sebuah fenomena yang biasa disebut outfit of the day atau biasa disingkat dengan OOTD. Bahkan saat ini banyak remaja-remaja yang selalu up to date mengenai informasi atau tren fashion dengan tujuan agar mereka menjadi seorang trendsetter fashion atau selebgram. Banyaknya referensi fashion yang terdapat di internet atau aplikasi seperti Instagram membuat beberapa remaja putri bingung untuk memilih fashion mana yang akan digunakannya untuk ke acara-acara tertentu. Penelitian yang berjudul aplikasi referensi fashion untuk remaja perempuan yang dihasilkan bertujuan untuk membantu remaja-remaja putri atau perempuan untuk memilih fashion yang tepat yang dapat mereka gunakan saat menghadiri sebuah acara atau untuk sekedar jalan-jalan atau biasa disebut hangout. Metode penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Rizky Effendi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Effendi, NIM 088. Saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu metode penelitian. Metode penelitian itu memerlukan langkah-langkah supaya dapat memecahkan suatu permasalahan untuk mendapatkan solusi dengan melalui media wawancara dan observasi kepada para remaja perempuan tersebut. Dalam melaksanakan kegiatan dengan metode wawancara dan observasi, metode yang ingin diterapkan antara lain ada satu wawancara, yaitu metode ini diberikan pada tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan yang dialami remaja perempuan yang merasa kesulitan dalam menentukan apa yang harus digunakan. Lalu observasi. Metode ini ditunjukkan untuk mengetahui hasil sebelum dan sesudah apakah ada peningkatan. Lalu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu berfokus pada tempat lokasi kafe, mal, kampus, dan olahraga yang berada di Sidoarjo. Kemudian alat dan bahan yang untuk alatnya itu memakai laptop Asus Intel Core i3 Win 10. Untuk softwarenya memakai Android Studio dan SQLite. Kemudian untuk analisa fungsion itu pertama ada flowchart. Flowchart untuk mempermudah dalam merancang atau membangun sebuah sistem informasi, maka diharuskan merancang atau satu diagram alur. Dinamakan flowchart sehingga membuat sistem mendapatkan secara terurut. Berikut ini flowchart dari sistem yang dibuat. Dimulai dari login. Jika
login tidak bisa login, maka harus Anda sudah memiliki akun, silakan login. Habis login akan masuk ke dalam tampilan menu utama. Di dalam menu utama nanti akan ada menu-menu lain, menu fashion kuliah, fashion cafe, fashion mall, dan fashion olahraga yang dapat menampilkan informasi-informasi fashion. Kemudian lanjut di FD level 0. DFD level 0. DFD level 0 menunjukkan bahwa semua proses yaitu proses aplikasi referensi fashion untuk remaja. Dalam gambar ini itu bisa diartikan bahwa menginputkan data ke sistem, kemudian user akan melihat informasi yang ada di dalam sistem. Jadi kemudian DFD level 1. DFD level 1 pengembangan dari DFD level 0. Di dalam DFD level 1 ini terdapat dua layanan proses, yaitu proses layanan admin dan proses layanan user, di mana setiap layanan proses memiliki aliran data input maupun output pada sistem. Oke, ini berikut adalah gambar dari DFD level 1. Dimulai dari login. Setelah berhasil login, akan menginputkan data fashion kuliah, fashion cafe, fashion mall, dan fashion olahraga. Kemudian user setelah login dapat mengakses data-data tersebut di dalam aplikasinya. Oke, lanjut ke prototipe aplikasi. Dalam tampilan prototipe pertama itu akan menampilkan login. Ini adalah tampilan untuk login. Saat pertama kali user mengklik aplikasi akan muncul halaman. Kemudian halaman sign up. Halaman ini dipergunakan bagi seorang user yang belum memiliki akun pada aplikasi untuk mendaftarkan data diri agar dapat memiliki akun, lalu melakukan login pada aplikasi. Kemudian halaman OTT kuliah. Halaman ini akan menampilkan gambar-gambar outfit yang bisa dijadikan referensi fashion untuk perempuan saat akan pergi kuliah atau seminar. Kemudian lanjut di halaman OTT Cafe. Halaman ini akan menampilkan gambar-gambar outfit yang bisa dijadikan referensi fashion perempuan saat akan pergi ke kafe. Kemudian lanjut E. Halaman OOTT Mall. Halaman ini akan menampilkan gambar kejadian referensi fashion untuk perempuan saat akan pergi ke mall. Lanjut F, halaman OOTT olahraga. Halaman ini akan menampilkan gambar-gambar outfit yang bisa dijadikan referensi fashion untuk perempuan saat akan pergi olahraga, bersepeda, gym, dan lain-lain. Kemudian akan saya lanjutkan di hasil dan pembahasan. Kemudian akan saya lanjutkan di hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut, yaitu tampilan aplikasinya akan jika diklik akan keluar splash screen. Tampilan awal halaman atau yang biasa disebut splash screen adalah saat pertama user membuka aplikasi yang akan ditampilkan di layar smartphone. Pertama kali, pada tampilan splash screen terdapat logo dan warna background, yaitu logo My OOTT dan warna background dengan warna merah muda atau pink. Kemudian ke bawah
Dan itu adalah tampilan splash screen, gambar 10, tampilan splash screen. Terus lanjut ke tampilan login. Untuk bisa mengakses aplikasi MyODD, user perlu untuk melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password yang sudah didaftarkan. Tampilan login akan berwarna coklat, lalu ada dua form untuk menuliskan username dan password. Kemudian ada dua tombol, yaitu tombol login dan sign up. Itu adalah tampilan aplikasinya, tampilan login. Lanjut. Kemudian adalah tampilan sign up. Jika belum memiliki username, silakan mendaftar lebih dahulu. Yaitu tampilan ini adalah untuk membuat akun yang dapat digunakan untuk login ke dalam aplikasi. Dalam tampilan ini terdapat dua form yang perlu diisi, yaitu username dan password. Lalu ada dua tombol yang tersedia, tombol daftar dan tombol kembali ke login. Kemudian setelah berhasil login akan masuk ke dalam tampilan utama aplikasi. Setelah berhasil login, maka akan dilingkan ke tampilan utama aplikasi, yaitu dalam tampilan di atas pojok kiri ada logo MyODD dan pojok kanan itu ada tombol untuk melihat profil user. Kemudian diikuti dengan deskripsi teks dari informasi-informasi tersebut dan ada contoh-contoh beberapa gambar-gambar fashion juga. Lalu ada tombol-tombol mall, kuliah, olahraga, dan kafe. Itu adalah informasi tentang mall, kuliah, dan kafe. Lanjut ke profil. Kemudian yang kelima, tampilan profil user. Pada tampilan profil di sini menampilkan username dan user. Tampilan ini sangatlah sederhana karena menampilkan logo aplikasi di atas, lalu simbol profil dan nama user. Jika ingin kembali tinggal klik tombol home yang ada. Berikut itu adalah tampilan aplikasinya, tampilan profil. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu data. Selanjutnya ada tampilan OOTD Mall. Pada tampilan ini akan menampilkan informasi mengenai fashion tentang bepergian ke mall. Nantinya user cukup men-scroll ke bawah untuk bisa melihat gambar secara keseluruhan. Pada tampilannya sendiri diawali dengan logo yang terletak di bagian atas kiri, lalu diikuti dengan teks deskripsi. Setelah itu baru gambar-gambar tentang referensi fashion untuk ke mall. Jika ingin kembali, tinggal klik tombol kembali. Lalu, tampilan OOTD kuliah. Pada tampilan ini akan menampilkan tentang informasi fashion untuk kuliah. Pada tampilannya sendiri diawali dengan logo yang terletak di bagian atas kiri, lalu diikuti dengan teks deskripsi. Setelah itu baru gambar-gambar tentang referensi fashion untuk ke mall. Jika user ingin kembali, nantinya tinggal mengklik tombol kembali. Lalu ada tampilan OOTD olahraga. Pada tampilan ini akan menampilkan suatu informasi tentang fashion untuk berolahraga. Pada tampilannya sendiri diawali dengan logo yang terletak di bagian atas kiri, lalu diikuti dengan teks deskripsi. Setelah itu baru gambar-gambar tentang referensi fashion untuk ke olahraga. Jika ingin kembali, user tinggal mengklik tombol kembali. Selanjutnya ada tampilan OOTD Cafe. Pada tampilan ini akan menampilkan informasi mengenai fashion untuk pergi menuju ke kafe. Pada tampilannya sendiri diawali dengan logo yang terletak di bagian atas kiri, lalu diikuti dengan teks deskripsi. Setelah itu baru gambar-gambar tentang referensi fashion untuk ke kafe. Jika ingin kembali, tinggal klik tombol kembali.
Sekian presentasi aplikasi referensi fashion untuk perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.